masing-masing kelompok. Halo, silakan didiskusikan. Silakan didiskusikan ide kreatif untuk sekolah MTS N1 Kota Bengkulu setelah nanti anak masuk sekolah. Silakan disepakati ide kreatif apa yang akan diberikan untuk sekolah kita ini. Nanti kita lombakan dan melihat ide yang paling kreatif. Yuk, diskusikan dari sekarang. Bonsai mainan, bonsai. Tanami sawit lahan kosong. Nah, tanami sawit. Ada kolam kasih lebar. Menjadi kemungkinan Anda bisa menjadi dengan cara menjadi terbiasa. Jangan batasi kebaikan yang bisa Anda lakukan, karena itu akan membatasi kebesaran yang bisa Anda lakukan. Dan kita mengeksplorasi segala potensi yang Allah berikan, karena kita punya potensi menjadi lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Sekali lagi, saya panggil kelompok 6. Kelompok 6. Sekarang aktif pertama menunjukkan ide kreatif. Nama kelompok dan nilainya adalah kita tunjuk kelompok 5. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 11 ibu-ibu cantik, Ibu Erni, Ibu Ratul, Ibu Zedmi, Ibu Lili, Ibu Duri, Ibu Yuyun, Ibu Mega, dan Ibu Risma. Saya sendiri Ibu Asia. Pertama, ini kelompok yang insya Allah apa yang ditampilkan yang terbaik menurut kami. Oke teman-teman, dari kelompok 5 dengan nama kelompoknya Hamasa, karena ini adalah kelompok dari salah satunya adalah guru bahasa Arab, guru dari bahasa Arab. Hamasa artinya semangat. Oke, semangat, semangat.
Selanjutnya ide. Oh iya. Jadi dari kelompok silakan tingkat. Oke, satu. Ya. Kelompok 5 akan menampilkan yel-yel. Semuanya semangat. Apa? 1, 2, 3. Ha! Ma! Sa! A! Ma! Sa! Yes! Semangat ya. Untuk ide sudah, selanjutnya ide kreatif yang kami diskusikan untuk ke depan itu adalah untuk memperbanyak praktek psikomotor sehingga itu akan menjadi kesan dari anak-anak untuk dapat mengingat apa yang dipelajari, apa yang dialami, sehingga mereka akan menumbuhkan jati dirinya dengan pengalaman praktek itu akan teringat seperti yang Bapak rasakan seperti itu ya. Ini juga banyak sekali anak-anak yang merasa bahwa suatu saat dia merasa bahwa dirinya tersanjung, termotivasi dengan apa yang diberikan dan apa yang dia alami. Apa yang dia alami satu kejadian itu sangat penting untuk anak-anak. Hal yang positif itu akan terlihat sampai kapanpun. Jadi itu intinya adalah banyak menggunakan praktek dan komunikasi kepada anak sehingga anak itu akan berkesan yang baik. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Dan masing-masing nanti dapat skor bintang. Kita mau bintang terbanyak untuk yang penyampaian kreatif. Berikutnya adalah dua. Jenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 bernama Hadijah. Hadijah ini adalah istri Rasulullah yang pertama kali masuk Islam dan sebagai penyangat Rasulullah untuk berdakwah. Selanjutnya kami akan menyampaikan yel-yel dari kelompok 2 atau sebelumnya perkenalkan yang pertama dari Ibu Irwani, Ibu Susi, Ibu Nurul, Ibu Melda, Ibu Lucy, Ibu Erni, Ibu Septi, Karim, dan Ibu Elsie. Bella, yel-yel kami dari kelompok Khadijah. Siap? Khadijah, semangat! Khadijah, cantik! Khadijah, luar biasa! Selanjutnya kami akan menyampaikan ide kreatif yang sudah kami diskusikan kepada Mbak Melda, dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk program kerja untuk idenya ini sebenarnya mengambil dari pengurus OSIS BPK. Yang pertama itu ketika kita masuk nanti hari Selasa, kalau bisa Ibu kita mengadakan upgrading untuk seluruh siswa-siswi yang baru masuk. Kita nanti mungkin bisa memanggil Bapak atau motivator lain atau siapapun itu yang bisa membangkitkan semangat siswa-siswi ketika baru masuk. Kemudian yang kedua, nanti mereka kembali ke kelas masing-masing. Mereka sudah membawa kado yang bernilai tidak lebih dari 20.000. Tapi kado itu bermanfaat untuk rekannya dan tidak habis dipakai. Maksudnya seperti misalnya kaos kaki atau pena. Nanti mereka
juga bisa membangkitkan rasa kekeluargaan antara kelas itu sendiri. Dan yang ketiga, sebenarnya ini idenya Ibu Kepala Sekolah, yang ini mengenai pekan untuk siswa-siswi. Ada pekan seni, pekan olahraga, pekan agama, dan pekan sains. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami dari kelompok Khadijah dengan yel-yel Khadijah semangat, Khadijah cantik, Khadijah luar biasa. Ikis. Bolehnya tangan kelompok Khadijah. Berikutnya adalah kelompok ya, kelompok 3. Siap kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 yang terdiri dari saya di sini. Sebelah saya Ibu Leni. Ya, sebelah saya sebelahnya lagi Ibu Ica, Ibu Leni. Ibu Desti, Ibu Durma, Ibu Yun, Ibu Yuni, dan Ibu Novita. Kami sepakat bahwa ucapan adalah doa, sehingga kami kelompok 3 ini mengharapkan cita-cita yang tertinggi, yaitu menjadi bidadari surga. Jadi nama kelompoknya kelompok bidadari surga. 1, 2, 3. Bidadari surga. Bidadari surga. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian bersama dengan para juga kami memberikan ide atau aktivitas masukan kepada yang lain, dengan kami juga mengharapkan jika bakal nantinya akan menjadi dari dalam dirinya sendiri. Pada saat masih muda ini kita menanamkan bahwa dia tidak akan takut kepada siapapun selain kepada Allah. Itu ya. Kemudian yang 3 poin tadi apa? Yang pertama adalah hanya kepada Allah. Kemudian dia selalu meningkatkan penakwaannya kepada Allah. Dan yang kepada Allah dan Rasul. Yang ketiga hanya kepada Rasul. Kemudian kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua Suami. Takut suami. Ada 3 hal yang menyangkut dalam kemenangan. Yang pertama, kita taat dan kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, kita hanya khawatir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kita menambah ketakwaan. itu adalah untuk yang putrinya dan putranya. Tapi pada putranya bisa menjadikan generasi yang baru, pemimpin lagi. Jadi yang perempuannya menjadi cita-cita tertingginya adalah menjadi bidadari surga, sementara yang laki-lakinya adalah menjadi pemimpin yang baru. Itu saja yang kami persembahkan. Lebih dari kurang mohon maaf. Sekali lagi dari kami
Nah, ayo kawan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari kelompok 6. Kelompok 6. Oke. Tidak saya kenal lagi bagi. Masyaallah. Kami kelompok 6, nama kelompok Abdurrahman bin Auf. Sekilas tentang sejarah Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang sahabat Nabi yang senantiasa berdakwah dengan hartanya. Dan sedikit cerita bahwa pada masa itu kurma sangat banyak ya, di Arab sana. Lalu kemudian tidak ada yang membeli, Masya Allah, yang membeli. Bahkan tidak berharga kurma tersebut. Sehingga Abdurrahman bin Auf membeli semua kurma, lalu kemudian dikumpulkan sebuah gudang, sehingga harta-harta Auf ini terjual, ya, dijualkan semua untuk membeli kurma agar supaya ekonomi begitu Arab ya semakin kembali normal, karena mata pencarian mereka adalah menjual buah kurma. Karena buah kurma tak ada yang mau beli, sehingga Abdurrahman bin Auf dijual semua hartanya untuk membeli kurma itu, ya, sehingga habislah hartanya. Tapi suatu ketika Masya Allah dengan yakin pertolongan Allah, Abdurrahman bin Auf pada waktu itu datang sebuah penyakit yang tidak ada obatnya. Ya, nggak apa-apa. Itu udah lama ceramah juga deh. Ya, jadi pada waktu itu datang penyakit yang tidak ada obatnya. Menurut penelitian konon ceritanya obat penyakit tidak lain kecuali dengan kurma. Maka orang pencarian, ya, bahkan kurma yang jatuh yang busuk itu jadi obat, sehingga tidak ada lagi kurma. Sehingga diberitahu bahwa di rumah Abdurrahman bin Auf itu ada kurma yang sangat banyak, sehingga orang berbondong-bondong untuk membeli kembali kurma itu, Masya Allah. Sehingga harta yang dijual oleh Abdurrahman bin Auf jadi dibeli kurma untuk Allah balas dengan 10 kali lipat Allah Akbar. Jadi intinya adalah kelompok Abdurrahman bin Auf ini adalah kelompok yang yakin atas pertolongan Allah. Ya, setiap persoalan apapun yang berat yang dihadapi, ya, meskipun barangkali gaji sudah bayar tambah barangkali, tapi yakin pertolongan Allah itu pasti ada di dalam yang lain dengan cara-cara yang lain, ya. Abdurrahman bin Auf
jelaskan satu persatu ya Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan judul nama kelompok kami adalah Al-Bin Auf. Nanti ketika anak-anak sudah masuk, kami memiliki rencana insya Allah mengajak anak-anak untuk mengumpul rasa kasih sayang dengan berbagi kepada sesama. Berbagi kepada sesama, insya Allah dengan berbagi itu menumbuh kebersamaan, menumbuh kasih sayang kepada mereka. Kepada Pak Farul, Pak Aziz, ada Pak Aziz. Di kelompok 6 ini di satu-satu, di sini satu-satu nyampaikan semua. Kalau tambahan saya mungkin nanti lebih menjadikan kegiatan kajian rutin. Jadi untuk guru-guru nanti kegiatan seperti ini lebih dirutinkan mungkin sebulan sekali biar lebih dan merefresh. Atau ada kegiatan jalan-jalan di tiap anak-anak diliburkan. Untuk mereka anak-anak libur kita fokus kegiatan. Ya itu tambahan selanjutnya Pak Adi. Tadi sepakat nanti bagaimana sebisanya kita membuat pola pembelajaran lebih efisien dengan mengurangi jam mengajar. Enggak ada, ini serius. Tadi dia bilang katanya bagaimana kita pulang lebih cepat, datang lebih cepat. Kalau intinya ini ide yang serius ini gimana kalau ada program nanti siswa itu siswa dibolehkan untuk melakukan kegiatan belajar studi ke tempat-tempat yang sesuai dengan tema. Nah, misal temanya Bromo, misal temanya berita, mereka diajak mengunjungi kantor berita, atau sejarah yang diajak ke museum. Jadi kegiatan di luar lebih banyak untuk mengasah karakter siswa, tidak berada selalu dalam kelas dan membosankan gitu. Termasuk bukunya nanti belajar keluar gitu kan, tidak di kelas terus. Jadi murid itu lagi berat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis, tidak ada yang lagi. Abdurrahman bin Auf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lihat tepuk tangan buat teman-teman. Iya. Ini kelompok yang hebat dan paling lama. Berikutnya kita panggil empat. Kami dari kelompok Aisyah akan melanjutkan inisiatif kami dan diam kami dari kelompok Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judul kami kelompok Aisyah. Jadi kami ada 8 ini cantik, intelektual, cerdas dan solehah. Insya Allah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Siti Aisyah, yes. Solehah, yes. Intelektual, yes. Kenalannya, kelompok jos, yes. Kelompok Siti Aisyah,
semoga kita bisa menjalankannya semua, bisa juga diprogramkan untuk sekolah tentunya. Karena kebersihan itu bukan hanya saya tanggung jawab sebagai kebersihan atau jenis servis. Jadi masyarakat budayakan siswa untuk mengambil sampah sebelum masuk kelas. Jadi setiap siswa itu harus membawa sampah, wajib bawa sampah satu saja ke dalam tempat sampah. Jadi sebelum masuk kelas diberdayakan siswa mengambil sampah dan setiap siswa harus membawa sampah satu saja untuk memasukkannya di dalam kotak sampah. Kemudian setelah pulang sekolah atau kalau kita karena kita bersama kadang-kadang siswa itu sudah membawa tas ke dalam masjid ini, maka untuk memungut sampah di akhir adalah sebelum keluar kelas mereka harus membawa sampah dari dalam kelas itu satu sampah saja setiap siswa untuk memasukkannya ke dalam kotak sampah. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih, semoga bisa diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kelompok 1. Boleh dikasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok kami, yaitu mungkin nama kelompok kami ini sedikit berbeda dari yang lainnya. Yaitu kami ambil dari bahasa Bengkulu, yaitu berinovasi, berkreasi dengan melorongkan. Artinya akan perkenalkan dulu kelompok kami ini yang terdiri dari saya sendiri Lola Andeni dan Ibu Eka Marika, Ibu Berida, Ibu Dinia, Ibu Samsia, Ibu Karyati, Ibu Rita, Ibu Mary dan Ibu Rita. Sebenarnya kami akan menyampaikan dia. One, two, three, ulang semua, dengarkan ya. One, two, three, insya Allah dimanfaatkan. Kita selalu mendukung satu, membantu ide yang kreasi dari kawan-kawan semua yang ada di sini. Kedua, kita terjun langsung mengantisipasi dari bahan-bahan tersebut, kemudian kita bisa menghasilkan uang akhirnya. Demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga nanti kita akan menyuruh atau mencoba kepada masyarakat untuk sedikit bercerita apa sih sebenarnya yang dia dapatkan atau apa yang dia dapatkan selama bulan Ramadan itu, hikmahnya, dan yang kita temannya apa yang mereka dapat curi dari saat yang mereka selama bulan Ramadan dan sampai adalah mereka baik itu mereka maupun mereka dia saling tukar untuk mengatasi supaya teman-teman ini lebih semangat lagi. Mungkin ada yang ingin tambahkan, yang menambahkan lagi, insya Allah kita satu suara. Akan kita jalankan lagi ya. Oke, 2, 3,
lomba masak lumayan mengumpulkan 3 bintang. Sama dengan kelompok Bangla, semangat beliau dan dia beberapa kali sehingga juga mengumpulkan 3 bintang. Ayo sekarang, mana saya integrasinya bagus. Barangkali tadi dia lihatnya yang nyanyinya kejadian tadinya. Sehingga tadi sudah sebelumnya ada beberapa bintang, untuk maju kali ini cukup mengumpulkan 2 bintang. Dua bintang setara dengan kelompok Bidadari Surga. Dua bintang yang dikumpulkan kita menanti tadi dan indikasinya cukup bagus dan bisa kembangkan dan menjadi realistis, kita bisa dikerjakan. Kelompok 6 yang sama. Sebenarnya yang bagus, cuma disepakatinya di depan. Sehingga melakukan 2 bintang. Dan yang belum disebutkan adalah kelompok Khadijah. Dapat 3 bintang tambah 1. Akumulasi bintang-bintang yang sebelumnya, pokoknya semuanya berbintang-bintang. Ini adalah penilaian sesaat, karena ada juga kadang-kadang ini ya, ide kita itu bagus gitu, cuma munculnya ketika adrenalinnya lagi berperan. Kita lihat dari kelompok 6, setelah maju bagus, cuman saat maju kan penilaian pusing gitu mas. Itu berarti mesin diesel yang dipakai ini mas. Jadi panasnya ketika sudah itu kan kalau sudah panas nggak bisa berhenti tuh lama-lama. Intinya sebenarnya potensi ada. Saya punya teman saya. Halo. Kadang-kadang kita momen yang tepat untuk memunculkan prestasi dan potensi kita. Ada pernah dengar nggak manajemen kepepet? Manajemen kepepet itu orang ini potensinya hebat kalau sedang kepepet. Contohnya tadi jelas, kalau nanti kalau bapak-bapak idenya yang disampaikan bagus, tapi kalau pas kepepet, pada waktunya sama dari yang kita gitu. Nih. Dan ini kita perlu tahu bagaimana alam melihat keadaan bagaimanapun posisi kita seakan-akan kita dalam keadaan kepepet. Dan memang demikian adanya. Allah anzala kitab bil haqq wal mizan. Adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Alkitab dengan benar dan penuh dengan kebijakan dan keadilan. Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya bahwa masa waktu datangnya hari kiamat itu al-qarib sangat dekat. Kata para ulama, bukan hanya kiamat turun, tapi ajal kematian kita itu sungguh sangat-sangat dekat. Oleh karena kalau kita tidak merasakan dari kita bahwa kita seakan-akan selalu kepepet dalam hidup kita seringkali menjadi lalai, merasa waktu ini masih panjang. Padahal sungguh masya Allah, ajal kematian kita la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Oleh karena mari kita bawa diri kita dan bagaimanapun, karena kita tidak tahu masa dan hidup kita yang hanya tinggal beberapa saat, kita bawa seakan-akan
Sehingga yang muncul adalah potensi-potensi terbaik kita, terutama untuk kita semuanya. Sedikit sebelum kita closing, saya ingin mengatakan pada pesan yang kedua, make God possible menjadi kemungkinan Anda. Anda bisa menjadi lebih dengan cara menjadi lebih. Jangan batasi kebaikan yang bisa Anda lakukan, karena itu akan membatasi kebesaran yang bisa Anda capai. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagus-bagus manusia. Mengapa Rasulullah katakan sebaik manusia adalah yang banyak memberikan kemanfaatan? Orang yang selalu berbagi kemanfaatan terhadap dirinya, berkontribusi kebaikan untuk dirinya, inilah cara Allah untuk semakin dibuka pintu-pintu kebaikan. Satu kebaikan kita kerjakan, maka dijadikan membuka bisa 10, 70, bahkan 700 lagi kali kebaikan dalam kehidupan kita. Kita maka kemudian prinsip yang kedua adalah kita menjadi kemungkinan setiap diri kita. Oke? Inilah sebabnya jangan lihat diri Anda hanya sebagai apa adanya, tapi pastikan Anda melihat diri Anda sebagai apa bisa jadinya. Jadi kita boleh pasar berangkat kita waktu bayar yang ke-11. Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin fa yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak berubah nasib satu kaum kecuali ada rekayasa besar dalam diri kita, kemauan pada setiap diri kita. Ibnu Katsir menjelaskan perubahan dalam diri kita itu ada 2. Ada berapa? 2. Yang pertama perubahan pilihannya, perubahan yang memang dikehendaki oleh Allah. Karena seseorang layak untuk dirubah menurut cara dan rencananya Allah. Yang kedua, rendah syariah. Bukan karena fasih dan kemampuan diri kita untuk melakukan perubahan dan kemauan ada dalam diri kita masing-masing. Jadi perubahan nilainya dan perubahan syariah. Yang nilainya adalah kata Allah, sementara perubahan kemauan kita adalah semangat dan kemauan kita untuk melakukan perbaikan dan perubahan. Baik, ini yang kita sama-sama inginkan. Dan ketiga, selanjutnya, keberuntungan bagi para pemula. Nih, bagi kita. Pada pikiran para pemula terdapat banyak kemungkinan. Tapi pada pikiran para ahli hanya ada sedikit kemungkinan. Peluang-peluang bagi orang yang sudah terbiasa melakukan kebaikan, berusaha untuk berjuang, maka peluang-peluang untuk menjadi sukses itu jauh lebih besar. Karena yang dia pikirkan adalah hanya sedikit kemungkinan. Karena saya ceritakan ketika dikritik Thomas Alva Edison dengan temuan dan hak patennya, dia adalah peneliti dengan ribuan. Bahkan pada saat dia adalah penemu dan peneliti terbanyak sampai abad ini belum ada yang bisa mengalahkan beliau. 1000 hak paten beliau dikritik oleh para ilmuwan lain, gagalnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan sukses. Apa komentar dia? Ketika aku gagal, aku tetap diam. Aku gagal, aku lanjutkan. Sampai pada batasnya kegagalan itu habis. Kalau gagal habis tinggal apa? Halo? Kalau gagal habis tinggal apa? Bisa jadi kegagalan kita justru menjadi ide baru untuk menghasilkan satu rencana yang berbeda. Itulah yang dikatakan bahwa satu di antara kegagalan itu adalah ada peluang kebaikan-kebaikan. Saya tertarik yang disampaikan Ustaz Al-Bidayah. Kata beliau begini di surah Al-Nas itu, "Warfa'na laka dzikra, fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Jadi ternyata setiap ketika manusia itu diberikan problem, setiap kita ini ada kesulitan. Allah SWT sebetulnya sedang mempersiapkan diangkatnya derajat seseorang. Saya ulang, ketika seseorang disiapkan oleh Allah untuk diangkat derajatnya, ditinggikan kedudukannya, maka niscaya dia akan dihadapkan dengan problem dan kesulitan-kesulitan. Jadi kesulitan, ujian, berat dalam hidup ini adalah tiada lain karena Allah sedang merencanakan diangkat kedudukan dan derajat kita di hadapan Allah SWT. Amin. Terlambat. Amin. Teman-teman sekalian. Jadi
beberapa kesulitan yang kita sedang temui tiada lain kecuali adalah Allah sedang mempersiapkan untuk semakin ditinggikan derajat seseorang oleh Allah Subhanahu. Baik, kita disampaikan oleh Ustaz Hidayat, oleh karena kita senantiasa bisa tetap melaporkan bahwasanya segala potensi kebaikan dalam diri kita. Keberuntungan lebih berpihak kepada orang yang kurang pandai tapi banyak mencoba. Halo, saya ulang. Kadang keberuntungan lebih berpihak kepada orang kurang pandai tapi orangnya kreatif, gigih, mencoba, berjuang daripada mereka yang pandai tapi tidak bertindak atau mereka malas. Rumus Einstein dengan E sama dengan MC kuadrat artinya bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Gimana tadi? Bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Makanya rumusnya energi sama dengan massa kali C kuadrat. Sebesar apapun massa ditambah tidak signifikan dibandingkan walaupun sedikit saja kalau kecepatan ini ditambah. Karena C ini dikuadratkan. Itulah konsep dalam diri kita menjaga. Sekali lagi sama-sama menjaga. Jadi kalau kita sungguh-sungguh kita akan mendapatkan. Dan ternyata kesungguhan dan keseriusan kita itu yang sebetulnya dinilai dari konten. Mahalnya dapat konten itu adalah bukan seberapa banyak potensi yang kita siapkan, tapi adalah kesungguhan dan keseriusan kita. Inilah maka kemudian ada statement di sini, keberuntungan lebih berpihak kepada yang kurang pandai tapi mencoba, karena yang banyak bekerja dibandingkan dengan mereka yang pandai tapi tidak bertindak, apalagi bermalas-malas. Inilah ada 4 kesalahan. Mistakes are okay. Kesalahan adalah hal yang kadang-kadang oke juga sih. Mengapa? Kesalahan kita butuhkan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Karena timbulnya kesalahan adalah tanda dibutuhkan cara-cara agar kita menjadi lebih baik. Sahabat sekalian, ini juga bisa saya basicnya bukan matematika, karena memang dulu S1 di bidang kesehatan, S2 juga administrasi publik. Alhamdulillah kemarin menyelesaikan S3 terakhir di tanggal 3 Maret yang lalu, ya kan? Dan diumumkan lulus dengan indeks prestasi pemenuhi 3,9. Yang paling saya kaget begini, saya bukan pinter matematika apalagi statistik, karena statistik yang kita di program S3 itu belajarnya bukan SPSS saja, tapi menggunakan program Python. Bisa itu kalau digunakan dengan cabang-cabang yang banyak, maka saya katakan ya Allah, tidak ada sesuatu tak mungkin bagi Allah. Dan tugas saya kalau di program S3 itu dipukul terakhir malam jam 10. Nilai kita semua 100, kalau lewat ini jam itu dikurangi 25%. Bayangkan hampir setiap malam itu gak tidur menyelesaikan ini. Tapi kan tidak mungkin. Ternyata solusi terbaik. Nah, ini yang saya punya. Saya baca ada satu ayat di surah Al-Qamar yang ditafsir dalam tafsir cara lain ini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidhikr fahal min muddakir. Sungguh bahwa Al-Quran ini kami turunkan dimudahkan bagi kita menjadi pendengar. Adakah di antara manusia yang mengambil sebagai pelajaran? Dalam tafsir Jalalain ternyata dimudahkan bukan hanya dimudahkan membaca, menghafal, menyampaikan atau mendapatkan dan mengamalkan, tapi dimudahkan kata beliau dalam tafsir itu siapapun yang dengan Al-Quran pasti dimudahkan jalan hidupnya. Ketika tidak selesai ini urusan, padahal dalam hubungan matematika, statistik dengan Al-Quran kan agak sulit kita cari korelasinya. Kalau memang udah deh,
berhenti kita nggak usah selesaikan ikhlas duduk jatuh. Ternyata Bapak Ibu dengan kitanya tilawah yang luar biasa. Mujizat Allah itu memang seakan-akan hadir. Klik pas kita buka tutorial ada di YouTube. Cara ngerjakannya begini dan begitu. Dan kemudian terakhir kita kompilasi dari nilai statistik saat itu ditemukan oleh Prof. Rianto dengan Prof. Indri. Ternyata nilai urutan adalah tertinggi dengan nilai 9,98. Masya Allah. Merinding saya. Ternyata Al-Quran itu luar biasa. Tidak ada yang tak mungkin. Kita yang tidak berbasis sains, tidak berbasis matematika, yang kita memang secara ilmu sosial, kalau memang kita dengan Al-Quran, ini solusi dan cara terbaik bagi kita. Tidak ada sesuatu yang tak mungkin. Kegagalan kita kadang SOP juga adalah menjadi sesuatu yang baik bagi kita, yang barangkali selama kita jauh dari Al-Quran, ternyata dimudahkan oleh Allah dengan menggunakan caranya Allah. Saya pesankan, oleh karena Ramadan itu sebetulnya adalah itu dulu cara yang digunakan oleh Allah agar kita dimudahkan dalam hidup ini, kita dimudahkan untuk ta'awun bil Quran, hidup kita yang selalu hidup bersama dan bersama dengan Al-Quran dan Al-Karim. Bismillah, dengan izinnya maka kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Yang kedua, mengapa kesalahan itu dibutuhkan? Membuat kesalahan dan bahkan gagal dalam melakukan sesuatu yang berguna adalah lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah melakukan apa-apa. Ada orang bilang begini, kalau saya paling kopi itu maju ke depan bicara selalu grogi. Pernah grogi nggak? Saya kalau maju ke depan sering gagal dan tidak bagus kalau bicara dalam public speaker. Ada yang satu bilang, kalau saya tidak pernah gagal karena tidak pernah mencoba. Berulang-ulang kita gagal karena kita mencoba, jauh lebih baik daripada tidak pernah gagal karena memang tidak pernah mencoba. Ini adalah prinsip yang kedua. Karena kesalahan yang baik itu penting dan itu lebih bagus daripada tidak pernah salah dan tidak pernah mengulang dan tidak pernah mencoba. Kesalahan yang tidak kita hadapi dan tidak kita pandang tajam di matanya akan timbul lagi pada tempat dan kesempatan yang berbeda. Saya bapak sekalian, kita closing di sesi ini. Ketika ada problem, ada kesalahan, kegagalan, jangan pernah dihindarkan masalah. Setiap masalah yang kita hindari, tunggu suatu saat pasti akan muncul pada waktu yang berbeda dan kadang munculnya justru jauh lebih besar. Seakan-akan kita menghindari kesalahan selesai hari ini, tapi tidak menuntaskan untuk hari yang berikutnya. Setuju nggak? Halo? Setuju? Inilah rangkaian dan visi berkurang beriman. Karena kita hadapi bukan sekedar problem dunia, lebih daripada itu adalah justru nanti ketika itu adalah muncul ketika dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Falyunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hari di mana disadarkan, diberitakan semua dari yang apa pada kita lakukan, yang pernah kita hindari di dunia akan tetap dimunculkan nanti di akhirat. Dan jangan kelihatan di dunia pun kadang sudah dimunculkan kembali oleh Allah. Oleh karenanya jangan pernah kita takut untuk menyelesaikan dan menghindari masalah, karena sebenarnya itu justru dihadirkan Allah dalam rangka wa rafa'na laka dzikra, dalam rangka untuk memuliakan kita. Mulia dari Allah dan insyaallah mulia dari sesama manusia. Yang keempat, yang terakhir, bila kita tidak mencapai keberhasilan hebat, masih ada keberhasilan. Ada juga keberhasilan yang apa ini? Lumayan. Ada juga keberhasilan yang cukup. Lalu, hampir berhasil. Baru kemudian, sudah nggak apa-apa. Itu yang kedua. Jadi masalah kesalahan. Yang pertama adalah kalau nggak hebat, masih ada yang ada juga masih lumayan. Ada juga keberhasilan yang cukup. Lalu ada yang bilang hampir berhasil, dikit lagi berhasil. Kemudian yang terakhir apa? Ini nggak apa-apa kok. Ini memang juga punya dulu takdir dari Allah. Tapi ini yang terakhir jangan diletakkan. Jangan diletakkan
Itulah ukuran-ukuran keberhasilan. Nah, sobat sekalian, menutup kesimpulan dari sebagai persampaikan, sekarang juga sudah mulai mulai terasa panas. Saya ingin memesankan bahwa learning apa nih? Tarbiyah. Mengapa penting ngomong kayak gini? Saya apresiasi. Awal bulan Ramadan, pertama masuk yang langsung mengadakan kegiatan pertemuan kumpul begini. Terus sekarang kita tahu ini hanya di madrasah salam yang diberi satu tahun. Yang lain kalau kau ada paling ketemu ala ceramah-ceramah singkat, tapi di sini adalah berbeza. Cari seluruh kota Bogor yang acaranya persis seperti ini hanya ada di sini. Betul? Yang tempatnya persis kayak begini cuma ada di ini jendelanya besar-besar gitu. Nggak ada orang yang ada. Mari kita lihat. Lebih proses pelatihan itu penting bagi kita dalam siklus pendidikan. Berawal dari kita belajar. Yang pertama adalah membangun konsep diri seseorang. Yang kita buat adalah self konsep. Learning konsep diri berkembang. Yang kedua dari konsep diri ini maka kita akan muncul prinsip-prinsip dalam hidup. Oh, ternyata begitu. Kita harus belajar 3 yang terbaik dan kita yang terakhir untuk berdoa. 3 kita untuk menjadi yang pertama dan 2 hal menjadi yang terakhir. 2 hal yang terakhir adalah meragukan dan 3 hal yang pertama kita adalah harus terus melihat. Baik, itu adalah bagian dari konsep yang akhirnya menjadi prinsip atau value bagi kita. Oh ternyata paling tidak ada 5 yang kita harus 3 kita yang pertama dan jadilah 2 kelompok orang yang terakhir. Ini adalah bagian dari prinsip. Setelah prinsip itu terbangun, maka ada mindset kita terbangun. Mindset, pola pikir kita menghasilkan motivasi. Selanjutnya dari motivasi ini kita bangun planning atau thinking dan planning, baru kemudian action. Action adalah perilaku, sikap-sikap yang diharapkan terjadi perubahan dalam diri kita. Baik, Bapak sekalian, mari kita ulang sekali lagi. Pertama apa? Belajar. Berikutnya menghasilkan konsep. Setelah konsep, value dan principle. Selanjutnya main pola pikir kita. Pola pikir kita sudah memunculkan motivation. Setelah motivasi kita merumuskan planning. Apa planning? Rencana pikir, cara berpikir kita. Terakhir adalah action. Action adalah tindakan-tindakan yang kita diberi kesempatan. Ada beberapa tahapan dalam siklus pendidikan. Bukan yang bisa, yang berani menyebut 6 atau 7 tahapan siklus dalam diri kita melalui proses pendidikan. Angkat tangan. Yang pertama ada learning atau belajar. Konsep. Yang ketiga value atau prinsip. Yang keempat mind menghasilkan motivasi, planning dan aksi. Action. Bagus. Berikutnya sebelah sini. Oke, yang pertama learning atau belajar pembelajaran, kemudian konsep, kemudian value atau principle, kemudian mind atau motivasi, mind menghasilkan motivasi, kemudian planning, dan terakhir aksi, action. Jadi jangan kita gampang saja. Maksud dari siklus ini adalah, jangan kita berharap
yang paling dari penting dari proses belajar. Tadi ada ide kreatif, setiap siswa sebelum masuk kelas bukan membuat sampah, memindahkan sampah dari tempat dia ke tempatnya. Itu namanya memindahkan sampah itu bagus dan kayaknya realistis. Karena kita bisa lakukan apa juga Allah sebenarnya suka sesuatu yang bersih dan yang bagus. Jadi pada anak-anak misalkan anak-anak sebelum masuk kelas pastikan kalian membawa satu sampah di luar jalanan dimanapun dipindahkan ke tempat. Jadi kita tugasnya memindahkan sampah. Nah, sahabat sekalian, ini job performance ya. Dan insyaallah di sini kita akan akhiri selanjutnya. Can do factors bahwa seseorang itu bisa melakukan faktor yang bisa menjadikan orang bisa melakukan sesuatu itu karena knowledge, skill dan attitude. Itu faktornya ternyata adalah tidak bedanya 15%. Jadi performa pekerjaan seorang itu lebih dibutuhkan karena faktor apa yang menjadi motivasi akan dia lakukan. Di dalamnya adalah motivation, interest, ketertarikan. Terakhir adalah personality characteristic. Jadi bahwa motivasi, ketertarikan, dan karakteristik seseorang adalah menyumbangkan justru lebih dari 60%. Total dari keduanya ini adalah job performance sehingga menjadi 100%. Attitude is person, capacity is learned to the acquirement skill. Bagaimana berserta dengan attitude? Perilaku seorang itu adalah, sikap seorang adalah bagaimana dia bisa mengkreasikan dan semakin meningkatkan kapasitas dan kecakapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang perlu kita tingkatkan, halo, 85% adalah yang harus kita munculkan. Semangat, ketertarikan dan karakteristik yang kita. Baik, Bapak sekalian, barangkali ini bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan suatu saat kita masih bisa ketemu. Mohon maaf, otoritas yang dari 19, Bapak Sati ketika persiapan untuk salat zuhur. Jazakumullah khairan jazaan atas segala pertemuannya. Baik, insyaallah kita akan berikan di waktu yang lebih luas dengan kondisi yang insyaallah akan jauh lebih kondusif kembali. Sukses selalu dan mohon maaf kalau ada salah dan khilaf kepada Allah bersama kita manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.